Assalamualaikum, masih bersama saya Barata Teknik. Kali ini kita akan mengungkap rahasia kerusakan tentang kulkas 2 pintu. Jadi kata si pemilik, kulkas tersebut tidak dingin. Untuk memperbaiki kulkas 2 pintu tidak sama dengan kulkas 1 pintu. Berbagai macam jenis alat yang ada atau yang terkandung di dalamnya itu timer, defrost, kipas, fuse, termostat, dan alat-alat lainnya yang perlu kita perhatikan. Jadi belum tentu tidak dingin disebabkan oleh freon habis ataupun kompresor rusak, belum tentu. Jadi kita harus tahap pengecekan dari awal, mulai strom masuk dan cara kerja alat-alat elektronik. Tapi ingat, untuk kulkas 2 pintu ada beberapa model. Yang pertama dia menggunakan timer, yang kedua dia menggunakan inverter. Jadi kita pastikan alat tersebut, kulkas yang mau kita bikin ini menggunakan sistem inverter atau kompresor BLDC atau masih standar awal menggunakan timer biasa. Oke, kita cek tentang kerusakannya. Dan setelah kita bongkar, ternyata dia masih menggunakan sistem timer. Jadi sistem timer ada beberapa bagian atau beberapa jenis. Timer kulkas tersebut ada yang menggunakan titik 13 atau titik 14. Dalam hal sistem kerjanya sama, dia tetap memutus arus yang masuk kompresor. Tetapi sistem defrostnya dia ada yang dingin timer jalan atau langsung dia jalan ketika dapat arus. Jadi untuk 13 dia begitu dicolokkan kompresor jalan, untuk timer dia juga ikut jalan. Dan kita harus paham betul-betul sistem pemutusan yang menggunakan 13 atau 14. Mari kita lanjutkan untuk pengecekan yang saya pastikan untuk tipe jenis ini LG menggunakan timer 13. Oke, ini timer 13, kita harus tahu fungsinya dan sistem kerjanya. Ya, di dalam kulkas 2 pintu dia terdapat defrost. Defrost ini dia akan terhubung apabila ada suhu dingin di dalam cooling coil tersebut, dan fungsinya dia menghubungkan antara tegangan dari timer masuk ke heater yang ada di dalam cooling coil tersebut. Mari kita lanjutkan. Dan setelah kita bongkar mulai dari timer, penutup timer, dan cooling coil untuk mengetahui defrost posisinya, kita bisa langsung tancapkan tegangannya. Kita cek dulu ampere yang tergandung di dalamnya. Paling tidak untuk 2 pintu 0,8 sampai 0,9 ampere. Nah, kali ini begitu kita kasih masuk tegangan, ternyata ampere yang ada dia tertulis 0,25. Jadi mesin untuk kompresor belum jalan. Ini yang jalan masih pada fan-nya atau alat-alat yang lainnya, atau lampu itu 0,25. Mari kita uprek apa penyebab dari kompresor tersebut, kenapa dia tidak jalan. Kemudian setelah listrik kita colokkan, kita pastikan timer di dalamnya sana harus berputar cepat sekali, namanya timer. Dan ampere dia sudah menunjukkan 0,8, karena untuk ukuran 1/6 atau 1/5 sekitar 0,8 0,9 ampere. Jadi ini kompresor kita temukan sudah running, putar. Hanya kita untuk memastikan apa yang terjadi, kenapa kulkas tersebut tidak dingin. Mari kita oprek terus sampai kita ketemukan apa penyebabnya. Dan setelah kita colokkan untuk tegangannya,
dalam waktu lebih kurang 5 menit. Untuk ampere masih tetap dalam posisi 0,9. Untuk timer masih berjalan seperti biasa. Dan untuk panas pada kondensor bodi kulkas ini normal. Panas-panasnya panas normal sesuai dengan ukuran. Untuk merek LG ada di belakang. Dan untuk cooling coil sekarang sudah membunga es. Dinyatakan sirkulasi freon untuk kulkas 2 pintu tersebut itu dinyatakan normal. Jadi kita harus mencari penyebab kenapa kulkas tersebut tidak dingin, tidak bisa jadi es batu, atau mungkin yang bawah tidak dingin. Kita harus menguprek untuk beberapa bagian, terutama pada alat elektronik. Untuk sementara kompresor dan sirkulasi pendinginan saya nyatakan normal. Mari kita uprek terus. Dan terus kita tunggu karena kita hanya mampu menganalisa. Untuk sementara tadi saya analisa. Saya lihat untuk bunga es hanya ada di depan. Untuk pendinginan kalau hanya bunga esnya di depan seperti ini freon dinyatakan kurang isi, atau mungkin filternya itu tersumbat. Jadi kita harus mengganti freon dan filter untuk kulkas tersebut. Ya, ini pipa yang ada di belakang, setengahnya tidak teraliri suhu dingin atau suhunya cuma dingin, jadi bunga es hanya ada di depan saja. Untuk sementara kita ketemukan kenapa penyebab kulkas tersebut suhunya tidak bisa dingin, jadi sirkulasi freonnya kurang. Jadi kita harus ganti filter. Peralatannya yaitu filter gini harus kita ganti, kemungkinan ini tersumbat. Dan untuk ampere kita masih tetapkan di 0,97, atau mungkin karena tekanan dari freon banyak dan dia susah mengalir, atau kapilernya sendiri nantinya yang kita ketemukan. Jadi kita harus uprek terus, dari kita buka freonnya, kita ganti filternya. Jadi apa yang terjadi kemudian? Lanjut. Dan saat ini kita sedang melakukan pergantian filter. Jadi filter yang tadi saya potong, saya cek tingkat kebuntuannya untuk meyakinkan. Jadi ini diketemukan filternya itu buntu, banyak kotoran yang karatan kayak gitu. Ya, jadi ini saya ganti. Dan sekarang dicek tekanannya untuk kompresor. Kita kasih gebres gitu. Kita keluarkan oli yang ada di cooling coil yang sudah menyebar karena suhu panasnya terlalu tinggi. Oli mengumpul pada alat di dalam sana. Jadi lanjut kita uprek kembali. Beberapa saat melakukan pengawasan kita harus skip karena durasinya sangat panjang. Jadi kita gambarkan saja, ini sudah dilas, di flaring dilas, kemudian untuk pengisian kita dilas, filter ulang ganti, dan posisi vakum kita menggunakan kapiler lewat tekanan tinggi filternya saja. Kita pastikan di bawah 0. Maksudnya 0 itu atmosfer udara yang ada di luar itu sama dengan yang ada di dalam kompresor. Jadi di bawah 0 tekanan udaranya lebih tinggi di luar. Jadi ini oksigen, kita buang oksigen yang ada di kompresor tersebut. Lanjut. Saat ini kita sedang melakukan proses pengisian freon untuk kompresor kulkas atau kulkas 2 pintu yang tadi kita, untuk sementara penyebab tidak dingin kita ketemukan filter dari freon tersebut dia mengalami tersumbat. Jadi kita coba isi dan kita ganti filter tersebut, dan apa nanti yang terjadi? Lanjut. Setelah kita lakukan pengisian ulang dan semua ampere itu menjadi
0,8, tadi 0,96, hampir 1 ampere. Tekanan terlalu tinggi karena terjadi penyumbatan pada filter. Setelah kita ganti sekarang 0,8. Terus kita cek di dalamnya. Untuk pendinginan sekarang sudah merata. Ini putih, kelihatan putih, tadi kelihatan tidak ada putihnya, yang belakang sekarang putih. Pendinginan merata. Jadi kita tinggal merapikan saja. Untuk defrost harus menempel pada samping boleh atau sini pun boleh. Yang penting dia menempel untuk mendeteksi kedinginan yang terjadi pada cooling coil tersebut. Karena dia harus menerima dingin untuk menjalankan filter sewaktu dia ada penggumpalan bunga es di dalam kulkas tersebut. Dan demikian tutorial dari saya untuk penanganan kulkas 2 pintu, mulai dari pengecekan wiring, di metal, defrost, dan filter. Kita sudah ketemukan penyebab kerusakan pada tersumbatnya aliran freon pada filter. Saat ini kita tinggal rapi-rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,